Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Arjuna Juwana. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan informasi bagaimana kita mengenal fitur dasar Google Form, yang mana pada video sebelumnya saya sudah memberikan informasi berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan melalui Google Form, diantaranya bisa membuat kuesioner. Nah, apa saja fitur dasar dari Google Form tersebut? Mari kita lihat caranya. Silahkan buka alamat Google Form melalui Google Drive. Jadi Google Drive ini nanti di alamat drive.google.com ini kita bisa mengelola semua data yang ada di Google Drive atau semua data yang menggunakan fasilitas Google Drive dan google.com. Nah, silahkan bisa diketikkan saja alamatnya di web browser ya. Bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, Internet Explorer. Nah, silahkan untuk mengakses Google Form ini syaratnya hanya memiliki alamat di Google ya, atau di Gmail. Nah, apabila kita sudah login di Gmail, di Google, dengan akun Google Bapak Ibu semuanya, nanti akan masuk pada halaman Google Drive ini. Setelah masuk di halaman Google Drive, ini adalah lambang dari Google Drive ya, segitiga warna kuning, hijau, dan biru. Silahkan untuk memulai membuat Google Form, dan kita akan mengenal fitur-fiturnya. Silahkan diklikkan saja di sini, tombol plus new, kemudian more, kemudian Google Form yang lambangnya berwarna ungu ya. Silahkan diklik saja. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Google Form. Di sini ada tulisan Untitled Form, artinya Google Form kita masih baru, belum ada namanya. Silahkan bisa diberikan nama. Misalnya di sini ada tulisan formulir pendaftaran ya, pendaftaran siswa baru. Kemudian di enter saja. Nah, di sini ada tulisan saving, artinya dalam pembuatan Google Form ini setiap perubahan yang kita lakukan itu langsung otomatis disimpan di Google Drive. Jadi kita tidak perlu ngeklik tombol simpan. Kemudian di sini ada folder yang mana ini nanti ketika Google Form yang sudah kita beri nama pendaftaran, ini kurang T ya, pendaftaran siswa baru, itu bisa kita masukkan ke folder. Karena ini berarti di luar folder ya, di dalam Google Drive tapi di luar. Nah, kita bisa masukkan ke folder ini. Kemudian start ini bisa kita berikan bintang, artinya Google Form yang kita buat ini penting ya. Kemudian ini adalah keterangan all change save in drive, artinya ini sudah masuk ke Google Drive tersimpan. Di sini ada tombol customize theme, yang mana kita bisa membuat header atau bagian atas ini judul bisa lebih cantik dan menarik. Nah, di sini ada beberapa template ya yang sudah disediakan Google. Silahkan bisa dipilih sesuai dengan tema atau judul formulir yang dibuat. Misalnya karena ini adalah pendaftaran siswa baru, kita buat atau kita pilih ya, kita ganti dengan yang setema ini. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, nanti akan langsung mengganti. Nah, kemudian di sini ada theme colornya, yaitu warna yang muncul di setiap
bagian Google Form-nya, silahkan. Ini untuk warnanya kan warnanya pink ya, kita ganti warna kuning. Nah, nanti akan mengganti ini. Atau kita mau mengganti dengan warna kesukaan kita yang tidak ada, ini warna merah. Nah, tekan tombol add. Nah, ini terus berganti warna merah, jadi disesuaikan dengan temanya. Kemudian di sini ada font style ya, basic. Ini adalah standarnya seperti ini fontnya, atau tulisannya ya, bentuk tulisan. Nah, kita bisa ganti font stylenya sesuai dengan keinginan kita. Ini tentunya yang ada di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih yang basic saja. Atau misalnya kita ingin untuk yang header tadi, kita ada gambar yang sudah kita persiapkan, kita custom ya. Mungkin kita bisa berikan foto sekolah, kemudian kita berikan logo sekolah, itu melalui menu upload di sini. Column tadi adalah menu yang menyediakan tema-tema yang ada di Google Drive ya, atau Google Form. Nah, untuk upload ini adalah gambar yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Tentunya ukurannya harus disesuaikan. Untuk ukurannya berapa, silahkan nanti bisa mencari referensi di internet, itu banyak sekali, bisa dicari. Kemudian untuk foto ini bisa mencari foto-foto yang sudah pernah diupload di Google Drive sebelumnya. Jadi ada 3 menu nih ya. Theme yang disediakan dari Google Form, upload adalah gambar yang sudah kita persiapkan sebelumnya, kemudian foto yang sudah pernah kita upload di Google Drive itu muncul gitu. Jadi menu ini adalah menu untuk mempercantik ya, memperindah tampilan Google Form kita. Kemudian di sini ada tombol mata. Ini adalah tombol untuk mempreview ya. Setelah kita buat seperti ini, kira-kira nanti tampilan di halaman depan pengunjung atau orang yang akan mengisi Google Form kita itu seperti apa. Kita bisa lihat dari preview ini. Nah, kita klik ya contohnya. Nah, ini ya masuk ke new tab ya, tidak menutup dari halaman kita tadi mengedit, tapi begitu kita klik dia membuka tab baru ya, tabulasi baru. Nah, ini bisa dilihat tampilannya seperti ini. Kemudian tombol berikutnya adalah setting, di mana tombol setting ini berisi pengaturannya. Ini banyak sekali pengaturannya. Di sini ada general. General itu adalah kita bisa mengirim email yang nanti bisa mengisi ya, alamat email. Di sini ada responses receipt ya. Receipt artinya kita bisa mengirimkan formulir ini menggunakan email. Nah, caranya bisa diklik saja, kemudian nanti bisa kita masukkan. Kemudian required sign in ini artinya untuk mengisi formulir ini harus login ya, artinya harus memiliki email di Gmail. Kemudian ini responden can edit after submit, artinya bisa mengedit kembali setelah dikirim begitu. Kemudian si summary chart and text response ini bisa melihat rekapitulasi ya, atau rekaman grafik dan teks yang sudah dimasukkan atau yang sudah diinput oleh respon. Nah, ini standar defaultnya tidak dicentang, artinya responden atau pengisi formulir tidak bisa mengedit atau melihat hasilnya. Silahkan, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada presentation. Di sini kita ada 3 pilihan. Show progress bar, ini artinya pengisian statusnya itu ada progress bar-nya terlihat. Shuffle question order, ini kita bisa juga melihat shuffle ya, question order-nya. Kemudian show link to submit another response, artinya setelah kuesioner diisi, diklik kirim, itu nanti ditampilkan kembali link yang bisa menginput kembali. Nah, di sini ada confirmation message, artinya kita bisa menuliskan setelah
responden mengisi, kita bisa mungkin mengucapkan terima kasih, kemudian mengucapkan sesuatu yang sekiranya bisa membuat orang itu merasa nyaman, kemudian rasa hormat kita, ya intinya berterima kasih ya kepada responden karena sudah mengisi kuesioner atau formulir yang sudah kita isi. Atau mungkin informasi-informasi selanjutnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai pedoman untuk tindak lanjut. Di sini ada kuis ya. Kemudian jangan lupa setelah melakukan setting bisa tekan tombol save gitu. Kemudian tombol send ini adalah tombol dimana setelah kita membuat ya atau mempersiapkan formulir ini, jangan lupa untuk di send. Send ini nanti sama kayak tadi itu ya, menunya bisa kita kirim ke Facebook, bisa kita kirim ke Twitter, media sosial, atau kita kirim lewat email. Di sini ada, kita kirimkan saja alamat emailnya. Kemudian di sini ada tombol icon orang di plus ini ya, add kolaborator, artinya kita bisa menentukan atau menambah orang atau akun yang punya email di Gmail, mungkin teman kita atau rekan sesama kerja kita, untuk menjadi kolaborator. Kolaborator itu seperti kontributor ya, bisa mengedit, menambahkan konten atau informasi yang ada di Google Form. Nah, mungkin ini bagi yang kita bekerja di lingkungan organisasi, kita punya staff, kita bisa menambahkan kolaborator di sini. Misalnya setelah rapat ada hasil baru, ide-ide baru, kemudian ini berdampak pada Google Form ini, kemudian kita tinggal memberikan instruksi ke kolaborator kita, staf di bawah kita untuk menambahkan informasi-informasi baru yang ada di Google Form. Jadi kita tidak perlu melakukan sendiri. Nah, ini adalah fungsi dari add kolaborator. Kemudian di sini ada tombol link ya, seperti rantai ini ya. Ini adalah tempat di mana link yang akan kita kirimkan. Nah, link panjang seperti ini bisa kita sederhanakan menggunakan bit.ly, gogi.gg, dan jasa shortlink lainnya. Nah, ini bisa kita kopikan di sini ya. Ini adalah alamat yang nantinya kita kirimkan ke responden sehingga bisa mengisi Google Form kita. Nah, caranya tinggal di-blok saja, kemudian copy, atau kita bisa short URL di sini ya, di shorten URL gitu, kemudian di copy. Nah, ini agak lebih sedikit ya daripada yang tadi ini ya, ketika kita tekan tombol shorten URL. Kemudian tombol ini adalah tombol embed HTML, yang mana kita bisa sisipkan kode atau Google formulir ini ke kalau kita memiliki website ya atau situs, di mana di situs tersebut bisa kita sisipkan kode-kode ini yang berupa kode HTML ini ya, kode bahasa pemrograman, ke halaman web kita, sehingga kita tidak perlu membuat lagi formulir di website tapi menggunakan kode embed ini. Jadi ketika kode embed HTML ini kita masukkan ke website kita atau ke blogger kita, WordPress, Blogspot dan sebagainya, nanti akan muncul formulir ini di halaman website kita. Nah, ini tinggal di copy saja kode-kodenya ini ya, di copy begitu. Kemudian di sini ada titik-titik 3 dari bawah ke atas. Ini juga hampir sama ya. Ini untuk mengcopy, artinya kita copy Google Form ini tidak perlu membuat ulang. Misalnya pendaftaran siswa baru 2. Nah, kita tinggal copy saja. Selama isinya masih relevan tidak masalah. Tinggal nanti diedit-edit, tidak perlu membuat ulang. Move to trash ini adalah untuk menghapus ya, akhir dan masuk ke tempat sampah. Get prevalent link ini seperti tadi untuk mengcopy link yang nanti kita jadikan alamatnya, kita kirim ke responden. Print ini untuk mencetak. Add kolaborator ini adalah tadi untuk menambahkan kontributor. Script editor ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk menambahkan linknya. Ini add-on untuk menambahkan fitur-fitur yang ada di Google Form. Preference ini hampir sama dengan settingnya.
Kemudian tombol lingkaran ini adalah bukti bahwa kita sudah login ya. Di sini ketika kita letakkan tombolnya atau kursor di atas logo ini ada tulisannya ya. Kalau ini munculnya adalah Google account Arjuna Juwana Andipati @gmail. Ini tandanya kita sedang masuk di akun Google Drive ya. Kemudian masuk ke bawah, di sini ada tombol plus, add question. Ini nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya, karena nanti kalau saya jelaskan sekarang materinya terlalu panjang dan terlalu lama videonya. Demikian tutorial kali ini tentang mengenal fitur-fitur dasar dari Google Form. Semoga bermanfaat. Dengan kita mengenal fitur-fitur dasar dari Google Form ini, kita bisa memaksimalkan dari fungsi-fungsi yang ada di Google Form. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini terus berkembang dan menampilkan video-video terbaru bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe di bawah ini. Demikian, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.